Dikenal di Barat sebagai Avicenna, beliau adalah seorang muslim yang dipandang sebagai dokter, astronomer, dan penulis terpenting dari zaman keemasan Islam, dan dianggap sebagai filsuf paling berpengaruh di era pramodern. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Ibnu Sina dilahirkan pada bulan Safar 370 Hijriah atau Agustus 980 Masehi di Afsna, sebuah desa dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Republik Uzbekistan. Di waktu berumur 10 tahun, Ibnu Sina sudah hafal Al-Quran dan mengetahui sebagian besar dari ilmu Islam dan ilmu Nahwu. Di rumah bapaknya ada seorang alim bernama Abdullah Natila. Beliaulah yang menjadi guru pertama Ibnu Sina. Karena kecerdasan yang dimiliki Ibnu Sina, akhirnya dalam waktu yang tidak begitu lama, sudah tidak ada lagi yang bisa diajarkan oleh gurunya itu. Setelahnya, sang murid memutuskan untuk belajar sendiri. Adapun ilmu yang dipelajari Ibnu Sina adalah ilmu alam, logika, dan metafisika. Kemudian pada usia 16 tahun, Ibnu Sina belajar pada seorang tabib Kristen bernama Isa bin Yahya. Ketika berusia 17 tahun, namanya telah terkenal di mana-mana sebagai seorang tabib, lebih terkenal dari gurunya sendiri, Isa bin Yahya. Pada waktu Amir dari Bukhara yang bernama Nur bin Mansur sakit keras, sudah beberapa tabib yang dipanggil gagal mengobatinya. Akhirnya dipanggillah Ibnu Sina yang masih berusia 17 tahun. Setelah diobati oleh Ibnu Sina, akhirnya Amir Nuh bin Mansur sembuh, sesuatu yang sangat mengagumkan tabib-tabib lainnya waktu itu. Sebagai salah satu hadiah yang diterima Ibnu Sina dari Amir adalah akses ke perpustakaan kerajaan Samaniyah yang luas dan lengkap. Di sini Ibnu Sina bebas membaca dan mempelajari serta memuaskan keingintahuannya akan ilmu pengetahuan. Ibnu Sina adalah salah satu contoh seorang otodidak muslim yang sanggup meluaskan dan memperdalam pengetahuannya dengan kekuatan hati dan otak sendiri. Sayangnya perpustakaan tempat Ibnu Sina belajar habis terbakar, dan oleh orang-orang yang iri kepadanya, memfitnah bahwa Ibnu Sina lah yang membakar perpustakaan itu agar tidak ada seorang pun yang mempelajari buku dalam perpustakaan selain dirinya. Walaupun beberapa kali diterpa cobaan, tidak menyurutkan semangat Ibnu Sina untuk bekerja dan belajar. Di tengah kesibukannya sebagai tabib atau dokter, Ibnu Sina menulis sebuah ensiklopedia kedokteran yang terdiri dari 5 buku dengan judul Kanun Kedokteran. Buku ini menjadi sumber medis selama berabad-abad. Kanun ini menetapkan standar untuk kedokteran di Eropa dan dunia Islam abad pertengahan, dan digunakan sebagai buku pelajaran medis standar hingga abad ke-18 di Eropa. Karya besar lainnya dari Ibnu Sina adalah kitab Al-Shifa, sebuah ensiklopedia ilmiah dan filosofis yang terdiri dari 19 jilid, dan sekarang masih ada 1 naskah lengkap yang disimpan dalam perpustakaan Universitas Oxford. Seperti apa yang Roger Bacon, seorang filsuf terkemuka di Eropa katakan, sebagian besar falsafah Aristoteles sedikit pun tak akan memberi pengaruh di Barat, karena buku-bukunya tersembunyi dan sulit didapat. Sekalipun sudah didapat, sangat susah dipahami dan tidak menarik. Sampai saat Ibnu Sina membangkitkan kembali falsafah Aristoteles disertai dengan penerangan dan keterangan yang luas. Ibnu Sina meninggal pada usia 57 tahun pada bulan Ramadan tahun 428 Hijriah, yang bersamaan dengan bulan Juli 1037 Masehi. Beliau meninggalkan karya-karya abadi yang masih dikenal hingga saat ini.